saya rekam layar dulu supaya ada bukti juga ya. Oke ya, selamat malam ya untuk malam hari ini. Ini pertemuan kita yang kalau nggak salah yang keempat ya. Ya walaupun tiap hari ini ya, saya bersyukur kalian masih ada yang antusias. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip desain ya. Nah, yang saya tahu bahwa kemarin kan kalian udah presentasi dengan Pak Hence toh. Jadi saya mengawalinya dengan materi sebenarnya sebelum kita melakukan presentasi tentang grafis atau desain grafis yang kita buat. Ada baiknya kita kenal juga ya prinsip-prinsip desain ini ya. Nah, prinsip-prinsip desain ini kita kalau lihat ya, ini ada beberapa ya, ada yang terdiri dari kesatuan ya, unity atau keselarasan ya, harmoni, lalu ada keseimbangan, lalu ada skala atau proporsi, lalu ada irama, ada penekanan juga, ada fokus di situ ya. Lalu ada kontras dan variety atau variasi sebenarnya. Dan terakhir ini ada repetisi ya, repetisi. Nah, kalau kita perhatikan ya di dalam kesatuan atau unity ini ya, kita bisa lihat bahwa kesatuan ini merupakan salah satu prinsip dasar dari tata rupa ya, yang sangat penting ya. Tata rupa ini tetap basisnya kesenian ya. Nah, tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya rupa akan membuat karya tersebut terlihat tercerai-berai ya, atau kacau balau ya, yang mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman dipandang. Nah, prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan. Artinya apa? Jadi ada kesatuan, artinya dia tidak tercerai-berai. Misalkan si A punya bulat, yang sana punya lonjong, terus yang sana ada kotak ya. Jadi di situ ada hal yang menyatu. Nah, prinsipnya dia tidak ini ya. Kalau kita lihat yang paling gampangnya itu ketika kita mengikat tali. Jadi mengikat tali itu terjadi kesatuan. Jadi ada di situ terikat ya. Nah, contoh dari kesatuan ini sangat mudah sekali. Biasa kita kerjakan atau kita lihat atau kita lakukan. Dan terkadang ini juga kita waktu dulu kecil suka main ya. Jadi prinsip dari kesatuan kita lihat contohnya seperti yang ada pada gambar ya. Kalau kita lihat di sini ada ya pegangan tangan ya. Nah, ini prinsipnya dari kesatuan ya. Jadi di sini tidak ada yang terlepas, artinya saling mengikat ya. Lalu kalau kita lihat di gambar di sampingnya lagi, ya ini gambarnya ya tidak terlepas ya, jadi menyatu semua nih. Jadi tidak ada garis yang terputus ya, itu prinsip dari kesatuan. Ada juga prinsip yang sifatnya selain kesatuan ada yang selaras ya. Kalau kita lihat di sini, ini seperti orang lagi ini ya bermain biola ya. Jadi di sini terdapat ada kesatuan bahwa semuanya bermain musik ya. Ada saksofon ya, ada violin ya. Lalu kalau kita lihat lagi contohnya ya, kesatuan di dalam prinsip dasar eksterior ya atau interior, kita bisa lihat di sini kita lihat bahwa ya desain daripada suatu mungkin toko ya, kalau nggak toko mungkin suatu tempat usaha. Ya kalau kita lihat di sini ada kesatuan. Jadi posisi daripada desainnya itu ya kita lihat bahwa terlihat ada kotak-kotak ya. Jadi kotak-kotaknya sudah nanti sebenarnya mengandung juga ada repetisi di dalamnya ya. Nanti kita lihat juga tentang materi repetisi ya. Lalu contohnya juga kesatuan, misalkan contoh seperti ini ya. Jadi antara mungkin kalau di dunia interior ya, buku mungkin dengan bunga ya yang ditaruh di atas meja ini terlihat ketika difoto dari depan menyatu ya dengan latar belakang di foto tersebut. Kita bisa lihat ya. Itu tentang kesatuan contoh-contohnya ya. Selanjutnya juga ada nih keseimbangan ya. Nah, dalam dunia seni atau dunia desain grafis juga kita harus punya karya yang prinsipnya ada keseimbangannya. Ya ketika kita mempresentasikan karya kita ya, kalau dalam dunia presentasi grafis kan kita harus presentasi hasil karya kita ya, di mana karya kita itu terdapat ya ada unsur keseimbangan ini ya. Nah, kalau unsur keseimbangan ini menurut saya
uh, perlu kita perhatikan ketika kita mendesain ya. Sistemnya sama seperti ketika kita membuat layout ya. Ini keseimbangan ya. Hampir sama ya. Nah, coba kita lihat contohnya. Contohnya seperti gini ya. Kalau kita lihat ini bulat ya. Nah, jadi ada seimbang kiri dan kanan ya. Lalu kalau kita lihat lagi ya, di sebelahnya ini memang terlihat seperti tidak seimbang gitu. Yang sebelahnya ini ada batunya 4 ya. Tapi kalau kita perhatikan, dia posisinya menitik beratkan ke keseimbangan berat antara kiri dan kanan. Jadi dia terlihat seimbang ya. Sama juga dengan yang di bawah ya. Lalu kita perhatikan juga contohnya ya. Seperti yang di bawah ini. Sebelah kiri daun-daun ya. Kita lihat bahwa gambar ini sepertinya kalau di dunia lukis mungkin dia basisnya seperti apa ya? Dia bukan naturalis ya. Jadi oh iya sebentar. Dia seperti abstrak ya? Ekspresi ya? Ya, mungkin seperti gitu. Nah, sama juga ya. Jadi memang keseimbangan ini sangat perlu. Jadi ketika kita membuat suatu karya, keseimbangan diperlukan karena posisinya di layout ya. Jadi kita mendesain sesuatu harus proporsi ya, harus seimbang ya. Lalu contohnya yang lain lagi ya, ini simetrikal. Ya ini biasanya kan di warung-warung ya, warung makan, terus rumah makan. Penyusunan daripada tata letak meja ya ataupun kursi ya perlu seimbang ya. Kalau ini kan simetrikal, artinya simetrik ya. Jadi basisnya kita bisa lihat dia, kalau kita lihat sudut pandang berarti dia punya sudut pandangnya satu titik hilang ini ya. Kalau kita arahnya lari ke perspektif, dia larinya ke sudut pandang satu titik hilang ya. Ini untuk symmetrical balance ya. Kalau asymmetrical balance ini kiri dan kanan ya. Jadi di sebelah kiri mungkin terlihat lebih padat, sebelah kanan terlihat lebih kosong ya, atau dia lebih luas ya ini ya. Lalu juga ada yang radial balance ya, atau keseimbangan yang basisnya, kalau ada desain yang basisnya bulat ya. Nah, contohnya seperti gini ya. Nah, lalu kita lihat ya, ada juga dalam prinsip desain ini ada skala ya, atau proporsi ya, atau ukuran ya. Nah, skala atau ukuran ini kita bisa lihat keseriusan dalam sebuah karya diperlukan perbandingan-perbandingan. Jadi memang skala ini selalu berkaitan dengan perbandingan atau ukuran ya. Oke, kalau kita lihat ini ya, untuk simpelnya biasanya paling mudah sekali kita lihat gambar atau skala seperti gini ya, seperti contoh. Lalu ada contoh seperti kayak gini, bangunan zaman Adam nih, ya, zaman Romawi mungkinkah, zaman perang dulu kah, ya, ini ya. Lalu ada di bidang kesehatan juga ini, untuk proporsi badan ya, atau lukisan juga ya. Kita juga bisa lihat skala dalam bentuk interior eksterior yang basisnya dia ke furniture. Ini skala ya, atau proporsi ya. Dia terlihat enak ya kalau kita ini. Nah, kalau kita perhatikan dari contoh gambar ini ya, kalau yang sebelah kiri too small, too high, too stupid. Yang sebelah kiri saya nih ya, yang warna hijau. Kalau yang sebelah kanan saya professional and pretty. Jadi kenapa sampai bisa begitu? Yang sebelah kiri saya yang warna hijau ini, antara posisi kursi dengan gambarnya ini terlalu jauh ya. Too small, too high, too stupid. Jadi terlalu tinggi ya. Kalau yang di sebelah kanan proporsinya dia hampir mengikuti ya, tidak terlalu jauh dengan kursi yang di bawah ya. Makanya kenapa sampai ketika kita lihat proporsi ya, atau dia proporsional. Skalanya udah dapat ya, tidak terlalu jauh dengan kursi yang terletak di bawah ya. Itu untuk skala. Lalu prinsip dasar daripada desain, kita juga harus
dalam sebuah desain kita harus lihat bahwa desain kita harus punya irama ya, atau pengulangan gerak yang teratur ya, terus menerus ya. Dan kalau kita lihat biasanya paling mudahnya untuk irama tuh di laut ya, atau di pantai ya, gerak ombak ya, atau mungkin bisa juga kita lihat ketika kita mungkin berjalan dekat pohon ya, biasa lihat barisan semut ya, semut kroto mungkin ya, atau gerak dedaunan ya. Nah, kita lihat contoh daripada desain yang basisnya ada irama ya. Oke. Ya, seperti gini ya. Ini ada irama. Ini sangat mudah sekali ya, tidak terlalu susah untuk desain yang seperti gini. Lalu ada desain yang agak sedikit rumit ya, yang basisnya punya irama. Ya. Ini biasanya abstrak ya. Lalu ada yang seperti begini ya. Jadi desainnya iramanya seperti gini ya, tidak terlalu susah ya. Selanjutnya prinsip desain yang selanjutnya ada penekanan atau fokus ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa sebuah desain itu kenapa sampai harus punya penekanan atau fokus? Karena disitulah ketika orang melihat satu desain ya, prinsip dasarnya bahwa orang tertarik dari desain tersebut, ada hal yang menonjol. Prinsip dasarnya itu ya. Jadi ada hal yang ketika saya melihat desain orang itu, oh ternyata seperti gini ya. Atau contoh mungkin misalkan coba kalian lihat tuh, ada di lorong kita, itu kan ada foto-foto yang pakai noken-noken tuh ya. Sebelah kanan ya, kalau kita jalan kalau misalnya sebelah kanan. Saya paling senang sekali tuh lihat fotonya anak tari tuh, siapa ya? Yang gemulai-gemulai itu. Aduh. Saya lupa lagi nih namanya nih. Yang kurus-kurus ini. Iyo, kurus-kurus nih siapa ini? Ya? Sampari. Oh, betul sekali. Saya paling senang sekali lihat Sampari punya foto itu. Setiap kali saya lewat itu, iya, dari semua foto itu saya paling lirik itu Sampari punya. Nggak tahu kenapa, ya. Dan memang betul. Karena di situ ada penekanan, di mana kalau kita lihat ekspresi Sampari yang ada di dalam noken itu terlihat sekali ya. Maksudnya menurut saya apa ya? Ya nggak tahu kenapa, karena memang di situ dari desain yang atau dari foto yang dia sampaikan itu ada penekanan atau ada fokus. Jadi ketika orang lihat dari beberapa foto ada sesuatu yang di situ ditekankan ya. Nah, contoh kita lihat tentang penekanan ini ya. Nah, penekanan kita bisa lihat contoh seperti kita membuat desain, lalu kita buat kaca pembesar, lalu di situ mungkin ada tulisan yang mungkin bisa kita baca yang menjadi fokus ya. Itu seperti itu, simpelnya seperti gitu ya. Lalu juga ketika mungkin kita mendesain ya, mendesain mungkin produk apa ya, yang ditekankan bahwa produk itu yang terlihat ya. Di sebelah kiri kanan mungkin bisa diblurkan atau mungkin bisa diwarnai dengan tidak terlalu terang ya. Contoh seperti gambar ikan ini ya. Jadi ikannya yang dibuat fokus ya, di bagian belakang yang dibuat gelap ya. Nah, contoh juga untuk interior. Kalau kita perhatikan yang menjadi titik fokus ya. Kita lihat di gambar ini misalkan ya itu ada gambar api ya. Itu menjadi titik fokus ya. Lalu juga kalau kita perhatikan ya di gambar ini yang menjadi titik fokusnya apa nih kira-kira? Sofa? Menurut saya kurang tepat. Yang menjadi titik fokus, menurut saya yang jadi titik fokus ini gambar kuning, warna kuning. Ya, semuanya hampir berbasis kuning. Iya. Ya, titik fokusnya basisnya kuning ya. Ya, lalu kita lanjut dengan kontras dan variety ya. Jadi Sampari punya foto itu juga mengandung kontras ya. Jadi di dalam
karya yang dibuat entah siapa itu ya, foto Sampari itu di dalamnya ada terdapat kontras. Ya? Oh, Ipul yang foto ya itu. Di dalamnya terdapat kontras, ya. Kontras apa? Jadi ada permainan gelap terang di situ. Ya, kalau kita perhatikan seperti gini ya. Gelasnya difoto, ada bagian difoto di gelap tapi ada bagian terangnya. Difoto di terang ada bagian gelapnya. Nah, di situ ya. Jadi memang apa ya, karya seni yang bagus itu ya tadi mengandung beberapa prinsip tadi. Ya, salah satunya kontras dan variety nih ya. Makanya kenapa sampai Sampari punya tuh ya terlihat sekali ya. Ada kontrasnya di situ juga ya. Lalu kalau kita perhatikan juga kakak tingkat kalian juga punya tugas juga dulu berbicara tentang kontras juga seperti gini ya. Mereka dulu disuruh buat kontras dan variety. Nih ya, di prinsip ya. Lalu selanjutnya ada juga kontras dan variety modelnya seperti gini ya. Jadi tidak terlalu susah yang ini ya. Nah, selanjutnya juga ada yang model seperti gini, kontras dan variety. Jadi ada variasi ya. Di dalam kontras itu ada variasi ini, variasi ya. Ada beberapa variasi yang ditambahkan ya. Ada juga di bagian bidang interior, modelnya seperti gini ya. Ada variasinya. Di sini ada variasi garis-garis ini di bangunan ini ya. Ada garis hitam ini ya, garis vertikal ya. Nah, gitu ya. Nah, selain kontras dan variety, ada juga prinsip daripada desain yang mungkin ketika kalian membuat desain dan kalian nanti akan presentasikan kepada konsumen atau mungkin presentasikan kepada orang yang memberi job mungkin, atau mungkin kalau harusnya kayaknya kemarin ya, materi ini dibeli awal supaya ketika kita presentasikan, apakah di dalam tugas kalian waktu presentasi itu terdapat prinsip-prinsip ini. Salah satunya kontras dan variety ya. Lalu ada lagi prinsip desain yang basisnya sistemnya repetisi ya. Seperti gini, repetisi ya. Ada kotak-kotak atau ada ruang-ruang ya. Ada ruang atau ada rongga ya, repetisi ya. Nah, simpelnya seperti gini. Kalau kita lihat mungkin seperti anyaman. Kalau contoh di sini, ada juga repetisi yang modelnya seperti begini, ya. Ini ya, yin dan yang ini ya. Ya, seperti gini ya, yin dan yang ya. Ada juga model repetisi yang tidak terlalu susah, ya. Bebek-bebek, ya. Begitu, susunan-susunan ya. Jadi ada desain yang memang dia menekankan repetisi. Jadi ketika dipresentasikan dia bisa berbicara, ya. Gitu. Ada juga desain yang basisnya repetisi di interior. Jadi ruang-ruang repetisi ya, ruang tengah, ruang belakang ya. Tapi dia lurus ya, posisinya proporsional ya ini. Ini proporsional ya, proporsi ya. Ada juga repetisi yang modelnya hiasan dinding. Ya, repetisi yang hiasan dinding ya, kupu-kupu nih. Ya. Kupu-kupu beserta dengan jendela ya. Ini repetisi ya. Ada juga desain yang basisnya repetisi interior, contoh misalkan hiasan di dinding ini ya, garis-garis ini nih ya. Nah, ini jadi interiornya terlihat indah ya. Ada juga repetisi yang basisnya seperti kalau kita lihat di kantor-kantor yang mewah ya, profesional ya, model seperti begini ya. Ya. Nah, itulah tadi beberapa konsep ya, atau dari yang sudah sampaikan prinsip-prinsip mengenai desain. Nah, ketika kalian membuat suatu karya desain ya, ketika dipresentasikan, setidaknya sudah mengandung prinsip-prinsip desain ini ya. Jadi kita bukan hanya mendesain sebenarnya ya. Ya, semua orang pintar desain, tapi tidak semua orang bisa menerapkan prinsip-prinsip desain ya. Kenapa? Kalau kita perhatikan anak TK pun juga bisa desain ya. Malah desain mereka itu kan unik-unik ya. Gitu ya. Jadi cuma terkadang kan dalam desain mereka tidak selalu ada hal-hal prinsip desain yang didapat ya. Kenapa? Karena mereka kan kadang menggambar prinsipnya itu abstrak saja gitu ya.
sesuai dengan pola pikir mereka. Posisinya di mana, ya pasang aja di situ. Kiri kanan yang penting pasang barang jadi, itu ya. Intinya mereka lihat senang mereka. Kalau dinilai kan, ya udahlah, yang penting jadi ya. Nah, itulah prinsip-prinsip desain kita untuk pembelajaran kita malam hari ini. Nah, tugas kedua malam hari ini simpel juga. Tidak terlalu susah, ya paling gampang ya. Nanti dikerjakan. Jangan lupa tanggal 16 dikumpulkan. Tugas yang pertama saya sudah terima, punyanya Saiful ya. Sudah saya nilai ya, saya lihat ya. Nah, tugas yang kedua ini buat 2 foto ya. Jadi buat 2 foto yang terkandung di dalamnya itu ada kesatuan, ada keseimbangan, ada irama, ada fokus, ada repetisi. Yang ada di kota Jayapura. Yang ada di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Entah di mana lah. Motret di mana. Mau motret di samping rumah juga boleh, nggak jadi masalah. Atau mau motret juga di kantor gubernur juga nggak masalah. Mau motret di mana saja, pokoknya intinya jangan jauh-jauh. Intinya kontennya kota Jayapura itu basisnya dari Jayapura, AB, Waena sampai di Sentani. Ya. Nah, 2 foto ini ya setidaknya mengandung 2 unsur prinsip desain. Ya. Lalu jabarkan 2 unsur prinsip desain tersebut, ya. Jadi buat foto, 2 foto aja. Jangan lupa harus terkandung di dalamnya ada kesatuan, ya. Poinnya harus ada kesatuan, keseimbangan, irama, fokus, ya, repetisi. Ya, saya tidak masukkan beberapa yang lain karena saya pikir agak menarik ketika ada foto yang basisnya kesatuan, keseimbangan, irama, fokus, repetisi yang basisnya ada di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura ya. Nah, kalau bisa cuma 2 foto aja, nggak usah banyak-banyak ya. Jangan lupa jabarkan 2 prinsip desain yang ada ya. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa menjabarkan tuh, prinsip jabarkan tuh gini loh. Ketika saya buat desain, saya foto thread. Ya, bagian ini saya jabarkan. Ini bagian ini repetisi. Saya tarik garis lagi bagian ini terkandung apa, bagian ini terkandung apa gitu loh. Itu penjabaran prinsipnya. Ya, bukan nanti saya foto terus di bawahnya foto ini mengandung kesatuan. Foto ini mengandung bukan begitu. Jabarkan bukan begitu sebenarnya, ya. Menjabarkan itu artinya dari desain itu, ya, bagian-bagian mana yang mengandung keseimbangan itu proses penjabaran sebenarnya. Terkadang kan kita panah gitu ya, Pak, nanti. Ya? Seperti kita kasih panah gitu nanti ya. Boleh. Itu tidak jadi masalah, itu malah bagus lagi kan? Karena itu proses penjabaran sebenarnya, ya. Jadi kalau cuma foto baru kita penjelasan di bawah itu namanya penjelasan sebenarnya. Kalau menjabarkan seperti tadi, nah, sehingga ketika kita presentasikan desain kita, orang udah tahu, oh posisinya di sini, ternyata ini loh. Sebenarnya makna daripada mata kuliah ini kan presentasi grafis. Maksudnya itu sebenarnya menurut saya proses penjabaran daripada karya kita sebenarnya. Nah, karya kita ini terkandung apa di dalamnya? Karya kita ini terkandung apa di dalamnya ya? Nah, contoh kayak kemarin kan tugasnya apa tuh ya? Tentang estetika. Nah, karya kita ini terkandung nilai estetikanya apa? Nah, malam ini karya yang akan kalian buat itu mengandung yang tadi prinsip-prinsip desain ya. Saya tidak suruh harus kalian presentasi, nggak usah, karena waktunya juga terlalu banyak ya. Kita cukup jabarkan. Dengan menjabarkan saya yakin saya bisa lihat ya. Saya bisa bahasa kerennya bisa menilai lah sampai di mana ketika kita melihat seseorang itu bisa menjabarkan. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran tuh sebenarnya yang paling susah itu menjabarkan. Ya, kenapa menjabarkan? Karena proses penjabaran itu prinsipnya secara detail, ya. Beda dengan penjelasan. Penjelasan itu kan prinsip dasarnya dia hanya hanya menjelaskan ketika cuma orang tahu kulitnya saja. Jadi penjabaran isi dalamnya sebenarnya seperti gitu. Ya. Mungkin itu saja ya yang perlu saya sampaikan malam ini. Sekiranya ada pertanyaan sebelum kita berakhir malam ini.